Hey, yo. Pos TKI, hey, jasa kiriman pulang kampung. Informasi terkini kita berkongsi berita, cerita setiap hari hanya untuk dirimu. Singapura, Indonesia, oh yeah. Pos TKI, hey, jasa kiriman pulang kampung. Terima kasihlah sis yang you recommend Pos TKI itu. Servis diorang awesome. Memang servis diorang awesome. Orang-orang itu ramah. I baru hantar box ni. Dah, simpan nombor tu. Lain kali nak hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Pos TKI tetap mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Pos TKI memang pilihan terbaik. Hubungi sekarang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Media Room Pos TKI. Hari ini kita bersama dengan 3 tetamu yang akan saya kenalkan lagi sebentar lagi. Hari ini kita nak bercakap tentang duit lah. Tak habis-habis. Pagi kalau kita keluar rumah, malam baru pulang, kerjanya duit. Duit. Yang ada kerja di rumah pun maunya duit. Kalau mau kasih beras, tak maulah. Mau duit. Jadi kadang-kadang saya kalau tengok duit ni, saya bilang dengan duit ni, hailah duit. Kerana kau lah aku kena kerja daripada pagi sampai ke malam, kepala ke bawah, kaki ke atas, aku dapat duit. Tapi bila kita cakap pasal duit ni, kita teringat, apa kita nak buat dengan duit tu? Betul tak? Nak belanja ke? Nak simpan ke? Tapi inilah satu yang very important ni. Kita kena ada bank. Ada, kalau di Indonesia panggil apa? Bank. Bank juga ya. Bank yang kita boleh percayai, yang ternama, yang terkenal, yang diakui ramai dan tentunya daripada pemerintah sendiri. Itulah dia Bank Negara Indonesia, BNI. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hari ini di live Facebook, jangan lupa share kepada semua teman-teman jadi mereka akan tahu ke mananya wang ni harus kita bawa pergi ni setelah kita penat bekerja sebulan, duit ni ke mana. Tetapi saya ni jasa kiriman barang, kalau pasal duit saya tak pandai. Betul tak? Jadi saya bawa tetamu-tetamu yang hebat-hebat ni yang saya nak kenalkan daripada BNI. Tidak lain dan tidak bukan, semua dah kenal lah. Ini Ibu Fauzana kita. Ya. Apa khabar Ibu Fauzana? Baik Pak. Sihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak muda sekarang ya? Oh iya. Kasih ni ayatnya, petuanya. Jangan sering-sering buang-buang duit. Oh, itu aja ya? Itu aja. Jadi macam mana sih? Nanti kita akan bincangkan lagi ya. Sebab saya pun saya bukan tak banyak duit, banyak, tapi kadang-kadang tak cukup makan. Dah tahulah. Tak adalah. Tahu. Saya di rumah ni kadang-kadang sampai tak ada cukup beras tu. Okey, bersama Ibu Fauzana ni, teman-teman yang baru saya kenal, di sebelah kiri saya Bapak Solehin. Bapak Solehin sebenarnya orang Singapura kan? Orang Singapura. Tengok mukanya tahu tu, kurang kacak orang Singapura. Pada saya orang Jakarta, enggak apa-apa. Okey, sebelum saya kenalkan Bapak Ahmad Mustafa. Abang Mustafa kan? Yes. Siapa Abang Mustafa? Mungkin Ibu Fauzana mau buka sedikit mukadimah. Apa tu BNI? Siapa tu Ibu Fauzana? Apanya fungsinya? Dan apa yang manfaatnya? Sedikit dalam masa 2 atau 3 minit aja tentang BNI. Fadal, silakan. Soalan susah nih. Iya ke? Senang lah. Macam nak ujian aja. Oh, saya ni belum lagi. Ini baru permulaan nih. Saya lagi fikir-fikir soalan-soalan lagi susah nih. Okey, emangnya cuma Pak Anwar aja yang terkenal? Jewa. Saya juga lah. Nah, saya hari ini hadir diundang oleh Pak Anwar di acara kita yang paling populer nih. Setiap hari ini kan sering nih Pak ya, dari Pos TKI yang sangat terkenal di baik di Singapura maupun di Indonesia. Okey,
kami dari Bank BNI Singapura, itu di sebelah kanan saya tadi ada Pak Salihin. Yep. Ini Pak Salim udah dikenal banget. Ini biasanya yang pegang MOR nih, BNI MOR. Oke. Yes, yang di sebelah kiri saya nih. Nah, saya hari ini sebenarnya mau sekalian pamitan ini Pak. Iya, jangan dulu. Baru sampai mau pamitan. Nanti pamitannya setelah acara selesai. Oke, boleh. Kalau gitulah bagus. Kalau tak ada baru datang nak pamit. Ya, tak boleh lah. Udah kasih air lagi. Iya, rugi. Belum minum dan nak pulang. Itu dia. Nah, di sebelah kiri saya ini Pak Mustafa. Nanti saya balik pulang ke Indonesia, nanti digantikan oleh Pak Mus. Panggilannya Pak Mus ya? Oh, Mas Mus. Nah, Mas Mus. Mas Mus ini dari Jawa, Pak. Tapi tadi Pak Anwar sering ke Jawa kan? Saya sering. Istri ada 18 di sana. Mantap. Jawa Tengah 6, Jawa Timur 9, Jawa Barat belum, mungkin 7 gitu. Kamu udah lupa lah. Anak-anak sudah kadang-kadang 60 lebih ya, anak-anak di Jawa. Kurang tuh 100 harusnya Pak. Jangan, banyak sangat. 60 ini pun sudah sesak nih. Baik, Bang BNI sebentar Pak. Ya, sila. Bang BNI Singapura itu udah ada di Singapura sejak tahun 1955. Belum ada Singapura. 14 Oktober kan? Yes, correct. Tahu aja. Tahu. Tolong kasihkan hadiah buat Pak. Ya, ini gue yang punya nih. Okay. Jadi kita di sini khusus datang untuk melayani para PMI. Betul. Para PMI ini pahlawan Pak. Jangan tengok gua, mentang-mentang gua handsome. Oke. Jadi BNI ada di Singapura hanya untuk melayani PMI yang ada di Singapura. Oke. Bukan di expatriate, bukan student apa segala macam. Kita lebih ke PMI. PMI ya. Karena PMI ini pahlawan devisa di Indonesia. Jadi benar-benar pemerintah Indonesia juga sangat concern dengan PMI. Karena itu kita hari ini ada hadir di sini. Betul, ya kan? Betul. Nah, jadi ini mukadimah nih saya rasa belum panas lagi. Belum. Jadi kalau Bapak Solihin ni bagaimana? Mau mukadimah sedikit? Bagaimana? Gaji bayar bagus? Gini on time? Alhamdulillah semua. Okey. Bos ada di depan dia. Allowance semua. Ini lah. Jadi Solihin dah berapa tahun di coming November akan 4 tahun di BNI. 4 tahun di BNI ya. Ibu Fauzana? Saya dah 30 tahun. 30 tahun ya? Ada diberi ATM satu untuk taruh di rumah? Ada di rumah di kamar tidur saya ada satu ATM ya. Alhamdulillah lah. Macam anak saya kerja di MRT. Kalau lebaran dapat pinjam MRT jalan-jalan. Tapi sama-sama dengan orang lain kan? Betul. Okey. Dan juga kita tidak terasa salah lah kalau saya tidak perkenalkan teman yang kita baru dapat berjumpa hari ini, Bapak Ahmad Mustafa ya. Mas Mus tapi dipanggil Mas Mus. Yes. Okey, Mas Mus, sila kenalkan diri dan mungkin lihat lebih dekat sedikit. Handsome ni macam pemain bola sepak Suarez. Okey, sila Mas Mus, fadhil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih saya baru nih hari Jumat kemarin. Hari Jumat ya. Udah karantin belum nih? Udah karantin 14 hari. Di penjara nih saya 14 hari. Di penjara ya? Keluar dari kamar lagi. Oh iya Kak. Tak ada temannya lagi tuh. Aduh. Cobaan. Dapat hotel Orchard pula lagi ya. Percuma Orchard tapi duduk di sana. Tapi duduk sendiri. Okey. Sila. Dan perkenalkan diri. Ya mudah-mudahan sih nanti kan saya akan menggantikan Kak O nih. TNI maupun dengan Pak yang ini juga ya. Saya dapat tahu Bapak asal Solo ya. Solo. Jadi memang bertugas di Jakarta ataupun di BNI Solo ke? Sebelumnya sih sudah keliling sih. Keliling ya? Sih memang di Jakarta. 9 tahun lah. Pernah di Pekalongan juga, pernah di Semarang. Jadi pernah ada di Jakarta. Di Jakarta, Pekalongan, Semarang, semua tempat-tempat yang saya sudah pergi sering sangat. Semua ya. Sudah. Dan indah tempatnya. Wah, memang lah. Bagi cewek-cewek. Bukan cewek. Masjidnya saya salah. Maaf ya. Okey, hari ini kita nak bincangkan ya para pendengar atau para BMI yang ada di Singapura ini sekarang. Ini satu peluang yang sangat-sangat
kita berterima kasih ni kerana di sini kita boleh tanya, boleh ke Facebook saya, boleh tanya soalan-soalan yang saya sini akan baca untuk Ibu Fauzana atau Mas Mus sendiri atau Abang Solehin kita, abang lah muda lagi ya. Okey. Mereka akan jawab. Kalau tak jawab tak boleh pulang. Okey. Hari ini topik gaji simpan atau kirim. Okey, saya tak boleh elaborate sebab saya bukan orang bank. Bos, sila bos. Apa gaji simpan atau kirim? Gaji simpan atau kirim tergantung lebih butuh mana. Jadi sebetulnya tak semuanya kita kirim, betul tak? Okey, betul. Ada kita simpan sikit lah. Oh ya, mesti Iyalah. betul. Kalaupun kita kirim, kita biasanya kirim ke family kita, ke keluarga kita. Ya kan, ke anak-anak untuk pendidikan. Yang penting itu semuanya adalah dikirim, walaupun semuanya, katakanlah semuanya dikirimnya tetap untuk keluarga dan juga dikirim untuk diri sendiri. Okey. Nah, cara ngirim untuk diri sendiri macam mana? Bukalah rekening. Bukalah account. Nanti dulu. Jangan cakap pasal bank. Nak cakap pasal kenapa kirim atau simpan ataupun beli barang kemas atau bagaimana ni, Bu? Okey. Kalau untuk kirim itu pastinya beli barang juga kan? Okey. Kirim untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga. Nah, waktu PMI, teman-teman kita yang PMI ini datang ke Singapura untuk apa? Pastinya cari duit, kan? Rezeki, ya, betul. Cari rezeki. Untuk siapa? Untuk keluarga. Betul tak? Ya, betul. Nah, untuk keluarga kita kerja udah capek-capek sini, ya kita untuk keluarga kirim. Untuk kita juga simpan sikit. Untuk apa? Untuk masa depan. Ada juga kirim juga, tapi enggak beli apa? Enggak beli rumah, Betul. beli sawah, beli toko, warung lah ya. Beli tanah, beli macam-macam lah. Nah, itu boleh-boleh aja asal bermanfaat. Yang paling penting adalah bermanfaat untuk diri dan keluarga. Tapi jangan lupa simpan juga untuk masa depan. Okey. Kalau Mas Mus sendiri ya, mungkin Mas Mus ada experience ya di Jakarta juga. Kalau segi percentage ya, kalau gaji saya misalnya kita sebagai seorang pembantu rumah tangga atau penata laksana rumah tangga gitu, gaji 600. Berapa yang maksimal saya bisa kirim ke rumah? Ini tidak masuk kebutuhan mungkin sakit ataupun perlu lebaran apa. Bulan-bulan yang biasa-biasa nih, selalunya berapa dibagi-bagikan nih kalau 600 gaji saya? Jadi sih sebenarnya kalau uang 600 sih kita bikinnya persentase aja. Jadi kan mungkin untuk kebutuhan harian keluarga yang kita kirim mungkin untuk 20-30%. Oke. Jadi untuk kehidupan mungkin TKI yang ada di luar negeri sini kayak di Singapura kan pasti juga butuh hidup. Mereka kan juga harus spare untuk kehidupan selama di Singapura nih. Jadi mungkin kebutuhannya ada sekitar 30% atau 40%. Nah, itu untuk kehidupan selama di Singapura. Itu nanti masih ada nih yang harus dijaga-jaga nih kalau misalnya nanti TKI selama di Singapura ada sakit. Nah, itu perlu kita siapin juga nih dana yang insidental nih. Biasanya kalau ada keperluan mendesak, nah itu kita juga harus spare misalnya 10%. Gitu. Nah, sisanya ini nih yang sebenarnya harus bisa kita simpan nih gitu kan. Mungkin sekitar 20-30%-nya kita simpan. Bisa dalam bentuk macam-macam sih. Kalau paling gampang kan memang tadi nih dalam bentuk tabungan lah. Tabungan itu kan adalah investasi yang paling mudah yang harus kita lakukan. Sebenarnya bentuk investasi banyak kan. Nah, cuman kan kalau nilainya kecil-kecil kan kita tabung dulu nih. Nah, nanti banyak bisa kita investasikan untuk beli rumah atau beli tanah dan lain sebagainya lah. Yang penting yang untuk saving ini memang harus kita jaga gitu kan, jangan sampai untuk hal-hal yang konsumtif gitu. Nah, memang goalnya nanti kan tetap kita harus punya simpanan untuk masa depan kita. Harus ada disiplin ya Pak ya. Betul. Satu lagi boleh saya tambahkan. Boleh, Tadi Mas Mus sudah jelaskan juga pakai masuk ke tabungannya. Kenapa? Kelebihan salah satu lagi tabungan adalah kan tadi uang yang kita simpan yang nggak kita pakai misalnya untuk beli pada jangka ini sekarang, kalau pakai tabungan itu bisa diambil kapan aja gitu.
Nah, untuk tabungan ini manfaatnya kita udah simpan di tabungan, kita bisa ambil kapan aja. Misalnya pas pulang ke Indonesia bisa diambil di Indonesia. Kalau lagi di Singapura bisa kita ambil di Singapura. Jadi lebih fleksibel gitu. Correct. But macam Mas Saleh ini ya, okay, you dah ke 4 tahun di Singapura. Mungkin you dah tahulah keadaan dengan BME yang ada di Singapura ni. Kalau yang baru mula kerja ni, you expect agak you jangka ni dalam bulan yang keberapa baru mereka start simpan duit ni. Kita jangan cakap pasal bank dulu, kita cakap pasal simpan ni dulu. Okay, so pertama kali bila PME datang Singapura, normally ada 8 bulan untuk harus bayar hutang. Okay. Ya, so selepas 8 bulan itu baru kami recommend untuk tabung $100 dan yang kalau ada sisa lebih kirim ke keluarga di Indonesia. Kerana di 8 bulan ini di Indonesia pun ada peluang kan. So tapi di Indonesia yang peluang, kita pun di Singapura pun peluang untuk beli makan, untuk harian-harian, pakaian harian gitu. Saya pernah attend diaspora Mas Mus. Saya enggak nak pakai Mas Mus. Ini apa? Bapak. Janganlah Mas lah, masih muda. Ya kan? Saya yang terasa muda ni. Saya macam om saya gitu. Okey. Saya pergi ke diaspora di Jakarta apa semua tu. Jadi kita berbincang tu semua apa. Ada saranannya maknanya dibagi 3 wangnya. Okey, kalau misalnya gaji 600, okey 300 ni untuk keluarga. Ini belum lagi masuk tabungan, belum masuk apa lagi ya. Kita bagikan sedikit tips lah. Okey. 100 ni untuk belanja dia sebulan. Kan anak TKI makan ada. Enggak bayar kos-kosan. Betul tak? Enggak perlu beli buah-buahan, makanan semua sudah ada kan. Mungkin transport apa semua. Sekarang mungkin 1 bulan 1 kali off. Lagi-lagi zaman Covid ini. Dan setiap kali mereka kerja hari Minggu di rumah dapat $20 atau $30 lagi. Jadi on top itu beda, maknanya gaji sudah ada 600. Jadi 200 ini mereka simpan. Diaspora memberi satu penegasan ya, jangan belanja wang itu dalam apa keadaan sekalipun. Sebab kerana experience ya, kebanyakan mereka ni kirim wang semua dah habis semua. Bila wang ni dah habis, sana pun suami kahwin lagi satu. Jadi dia pulang ni cuma dengan barang-barang aja. Jadi enggak ada wang. Jadi diaspora itu satu program yang bagus daripada saya ni. Okey, jadi untuk para PME yang ada di Singapura ni, kita nak kena manage kita punya wang dengan betul. Maknanya saya selalu saya dengan Ibu Fauzana sebenarnya, kita rapat dengan para PME yang ada di Singapura ni. Kita lihat kadang-kadang acara-acara yang kita rasa kurang manfaatnya, yang kita membelanjakan wang kita tanpa kita memikirkan masa depan, tanpa kita memikirkan keluarga. Kita tidak memikirkan, kalau kita beli barang, it's okay. Kita beli baju, mungkin sebagai cewek kan, macam dulu saya cewek, jadi saya faham. Jadi sekarang saya dah jadi cowok, Alhamdulillah. Jadi saya faham, kita beli baju-baju yang mahal sedikit, ya tak apa-apa kan, untuk kenang-kenangan. Memberikan hadiah untuk diri sendiri. Ya, memberikan hadiah untuk diri sendiri, it's okay. Daripada kita tidak ada kita buangnya di acara-acara yang kita rasa agak kurang manfaatnya. Saya kasih contoh, bukan saya against, bukan saya tidak suka acara-acara macam ini, tapi cuma kena harus berhati-hati. Saya lihat kadang-kadang mereka buat karaoke competition ni hampir setiap minggu, dan setiap peserta ni harus bayar $35 untuk 2 minit nyanyi. Betul tak? Jadi hampir $100 satu bulan, habisnya begitu, kerananya sukanya menyanyi. Lebih baik pergi sewa di karaoke room 1 jam $18, $17, lu nyanyilah sampai terkeluar biji mata pun okey, betul tak? Okey, jadi dari sini kita nak, very important, satu ni kita kena jaga kita punya wang, kita punya management wang. How does BNI come to this? Apa peranan BNI ni untuk mengedukasi atau memberikan sedikit pelajaran
kepada para PME di Singapura ini? What is the program? Apa program yang you buat? Oke. BNI sebetulnya udah sering sekali bikin acara-acara untuk literasi keuangan dan perbankan namanya. Jadi kami memberikan edukasi kepada PMI di Singapura betapa pentingnya untuk memanage, mengatur keuangan seperti tadi yang Pak Anwar bilang gitu lah ya. Nah, seperti tahun lalu kami itu biasanya datang ke organisasi-organisasi PMI. Di sini bisa ada HOME, ada SIS di Sekolah Indonesia, ada FAS. Ada juga yang kayak seperti Dewi Wis, HPLRTIS, betul, kan? Betul. Nah, kami juga mengumpulkan mereka. Jadi sebelum kita memberikan pelatihan, kita ada namanya program BNI ini sejak tahun 2015. Itu kita ada program namanya Kami Bersama BNI. Jadi jadi melalui program ini kami memberikan kapasitas building lah buat PMI, misalnya memberikan skill misalnya menjahit, ya kan. Kami setahun lalu tuh ada menjahit, membatik, kemudian ada hidroponik. Jadi kita PMI yang bekerja di sini selain sebagai kita tahu ya pekerjaan mereka sehari-hari udah capek dengan mengurus rumah tangga, tapi kami memberikan tambahan pelatihan supaya nanti pas pulang ke Indonesia selain tadi punya uang, ya kan, mereka juga punya skill, keahlian yang nantinya jadi modal bekal mereka di masa depan nanti waktu pulang ke Indonesia. Kan nggak selamanya kerja di Singapura. Saya aja ini udah kena usir dari Singapura nih. Iya ke? Iyalah. Mungkin nggak bayar pajak ya? Nah itulah makanya saya udah bayar pajak cukup. Nah, abis itu udah tak mau lagi bayar pajak. Nah, pulang udah cukup duit, Pak. Saya udah cukup tabungan, saya pulang nanti. Nampak ini satu contoh yang sangat-sangat bijak nih. Nah, nanti ke depan mungkin saya jadi PMI sukses kata Pak Mus. Sekarang aja udah sukses. Nah, itu dia. Jadi tadi itu, jadi BNI tidak lupa kami di sini melalui tadi literasi keuangan dan perbankan, selain memberikan kapasitas building untuk PMI, kami juga mengajak para PMI untuk save money. Untuk apa? Untuk masa depan. Semuanya itu adalah untuk masa depan. Jadi kita itu benar-benar fokus lah ya. BNI Singapura di sini betul-betul fokus untuk memberikan pelatihan dan mengedukasi PMI untuk betul-betul menghargai hasil keringat kita sendiri. Jadi nggak dibuang-buang tadi pelatihan karaoke lah segala macam acara nih. Sebenarnya di Singapura ini saya lihat banyak PMI kita yang positif aktivitasnya, Pak. Betul. Banyak banget. Yang tadi salah satunya pengajian, ya kan? Iya, memang betul, benar. Kalaupun nak piknik, pergi aja ke East Coast. Gratis. Kita gratis. Saya udah bayar daripada dari pit nomor 2 sampai nomor 8 pos TKI udah bayar, guna aja air ini enggak gratis saja. Nanti kalau gitu kita pergi. Sila aja. Berapa mau bawa lah ember, mau berapa air mau bawa pulang enggak apa-apa, semua kita sudah bayar. Ini juga dari sana nih sebetulnya. Alhamdulillah. Okey, kita ada berapa, sebelum saya tanya lagi satu soalan daripada kepada Bapak Solin ataupun Mas Mus ya. Di sini dia ada satu anak TKI, dia ngomong gini bagus nih, dia cakap daripada Siti Cepaka. Gaji kita bisa kumpul, syaratnya kerja jangan pindah-pindah majikan. Jadi gaji kita enggak dipotong. Selepas itu kita harus bisa nabung. Bagiku dari dulu tak bagi 200 untuk kirim keluarga, 100 nanti kita harus nabung. Bagiku dari dulu tak bagi 200 untuk kirim keluarga, 100 dipakai sendiri dan sisanya aku tabung di BNI atas nama sendiri. Maknanya mungkin 200 dikasih pada keluarga. Macam tadi kan saya bilang kan. Makanya gajinya mungkin udah banyak, udah 1.000 barangkali, udah 1.000. Cari nomor telefon, saya mau pinjam juga. Nah, Mbak Siti ini gaji mungkin udah 1.000, ya mungkin gitu loh. Ya. Jadi tadi 100 pegang sendiri cash, 100 ya kan? 200 untuk keluarga. 200 untuk keluarga. Betul, untuk keluarga. 200 untuk keluarga. Nah, sisanya tuh berapa tuh coba? Kalau gaji 1.000, sisa 700 ditabungkan maknanya untuk diri sendiri, betul tak? Betul. Untuk diri sendiri yang sudah kumpul banyak, nah bisalah beli apa yang cita-cita. Nak beli sawah ke, nak beli toko, nak beli rumah ke. Bagus tuh. Saya sendiri tengok anak-anak yang disiplin yang kirim wang ke kampung. Saya tengok ke rumah dia, saya sendiri agak kaget lah dengan keadaan rumahnya. Ini betul, saya sudah keliling Jawa 9 kali, saya sudah lihat di pelosok-pelosok bagaimana semua. Kalau anak itu berdisiplin, dia kirim wang dan di sana amanah, menjalankannya, menjaga wang itu dan membuat yang terbaik, memang hebat. Yang ada tanah mewah. Kita betul. Pun kalau lihatmu, kita pun
kalau boleh mau juga ada rumah macam itu. Memang saya betul salut dah dengan Jadi dah capek pun kerja, pulang kampung pun nampak hasil puas hati lah. Daripada kita belanja di sini, kita ingat di Singapura ni memang di Singapura ni kalau kita tengok ni macam mewah. Wah, semuanya shopping. Janganlah pergi di Orchard Road mahal-mahal. Dia biasa-biasa sudah lah. Nah, saya kan perempuan nih. Kalau tadi saya memang dari dulu perempuan. Sebentar saya itu. Oh ya betul. Jadi saya kalau jumpa dengan PMI, you beli lipstick berapa warna? Minggu ni nak beli ni, sepatu kasut nak beli lagi. Betul. Ya kan, baju nak beli. Padahal di rumahnya udah banyak kasut, udah banyak sepatu, udah banyak baju juga, udah banyak lipstick, apa bedak segala macam kan. Kenapa lah setiap minggu keluar nak beli ini tuh? Kan bisa ditabung. Ini perempuan lah, Bu. Mau macam mana sih? Nah, jadi kalau nak ambil PMI cowok, problem pula nanti tak tahu masak. Okay, what has BNI can offer now? Kalau misalnya kata dia tabung aja uangnya tu, uangnya mungkin bertambah-tambah gitu. Adakah proposal untuk investasi ataupun bagaimana yang BNI boleh provide, boleh siapkan untuk para BNI? Okay, so sebelum untuk BNI, kami recommend untuk membuka rekening sebelum datang Singapura. Kerana kalau PMI buat search di Singapura, BNI cuma ada BNI, bank BNI untuk bisa buat nabungan, buat kiriman, bisa cek bisa bisa buka fixed deposit. Okay. So bila sudah di Singapura, udah habis 8 bulan itu, bisa yang wang dia sudah atur gini. Untuk kami recommend gini. Maybe invest $1-2 beli buku. Dan sudah dapat gaji tiap bulan, tulis apa yang diperlu bayar, apa yang bisa tabung, apa yang bisa digunakan. So dari situ bisa diatur money management. So dari situ dia pun bisa tulis, okay, toko, kalau aku mau buka toko berapa, mau beli sawah berapa. So dari situ dia bisa nabung. Ada proper paperwork gitu planning ya. Correct. Okey, para penonton sekalian, memang tidak diragukan lah. BNI harus dan wajib menjadi pilihan para PMI yang di Singapura. Kalau kita lihat, memang ini adalah perwakilan daripada negara Indonesia sendiri, Bank Negara Indonesia. Kalau kita tidak yakin dengan Bank Negara Indonesia, dengan siapa kita mau yakin? Jadi mereka dedikasinya amat kuat. Saya sendiri sudah pernah pergi ke kantor Ibu Fauzana juga kan. The customer service-nya memang wonderful. Dedikasinya juga, mereka pun agak prihatin dengan keadaan BNI yang ada di Singapura ni semua. Kalau di-compare kan antara normal perusahaan yang buat remittance dengan BNI, di mana ni bezanya? Okey, di sini kan banyak nih agen-agen remittance ya. Nah, kita dengan remittance agency dan bank itu jelas beda. Karena aturan kita kan selalu memang remittance agency juga diatur oleh MAS. Tetapi untuk bank itu lebih ketat lagi. MAS apa tu, Bu? Monetary Authority of Singapore. Jadi kalau di Indonesia itu Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua bank kalau di Indonesia kan harus ada izin dari OJK atau Bank Indonesia. Kalau di sini kan dari MAS. Nah, memang di Singapura ini ada beberapa bank milik pemerintah Indonesia, ada Mandiri, BRI dan BNI. Tetapi kita yang paling tinggi lisensinya di antara bank-bank yang lain. Ada special license. Ada special license. Karena itu kami boleh masuk ke membantu para PMI baik untuk menabung maupun untuk kiriman uang gitu. Nah, satu lagi bedanya dengan remittance agency, kami kalau kirim uang itu langsung dari bank to bank. Kalau remittance agency mereka harus kerjasama dulu dengan bank gitu. Nah, kalau kami langsung agen, agen, dia kan agen kiriman uang. Jadi kalau kami misalnya uangnya ini nggak nyampe nih, bisa langsung ditrasir. Kita langsung bisa trace di mana nih uangnya nyangkut nih. Mungkin namanya salah atau nomor rekeningnya yang salah. Karena itu kita minta PMI yang kirim duit itu jangan lupa menuliskan nomor rekening untuk dikirim kemana nih. Harus betul-betul dengan nama penerima uang tadi, harus sama, tak boleh beda satu huruf pun tak boleh. Betul. Ini satu lagi Pak. Atau lagi kalau bank itu kita berikan harga yang terbaik untuk PMI.
Ya, kemudian kita tuh terpercaya. Oh ya, of Nah, course, of course. aman, cepat, memang terpercaya 100%, tuh, ya. itu harus tuh nomor 1. Ya. Nah, jadi karena itu kalau PMI ada apa-apa silahkan langsung datang ke Bank BNI. Kalau misalnya ada salah juga jangan ngomel-ngomel di Facebook atau di sosial media, karena kita nggak tahu case-nya gimana nih. Betul. Jadi kalau kita langsung aja lapor, Bu, ini uangnya kenapa ini begini nih. Jadi kita tahu langsung, oh ini kronologis ceritanya seperti ini. Oke, kita langsung trace dan itu bisa langsung cepat. Kalau lewat remittance agency, mereka harus lapor dulu. Ini kirim kemana nih? Oh, BRI, dia harus lapor dulu ke BRI. Nanti BRI baru trace gitu. Kalau kami BNI enggak, karena kita bank, kita bisa langsung lihat Di seluruh pelosok Indonesia, Yes. Sabang ke Merauke. Yes, jadi Ya. kami boleh kirim uang ke Indonesia, ke bank mana aja yang ada di Indonesia. Kalau saya nak kirim uang after office hour, misalnya kata, saya tahu ada mall, Okay. ada mall kan, Ah, saya ya. belum lagi nak pergi saya. Okay. Cuma fasilitasnya antara bank, BNI dan juga agen-agen atau bank yang lain Oke. beda. Tadi kita dah cakap kerana bedanya Dia ada kerjasama bank dan kerjasama lain-lain. gitu kan. Tapi kalau fasilitasnya bagaimana? Oke, kalau untuk BNI kita ada juga tadi, makanya saya minta supaya kalau untuk menyimpan dananya tadi dengan tabungan, buka tabungan di BNI, kita akan kasih mesin kartu ATM. Kartu Oke, ATM oke. kita itu bisa untuk melakukan transfer juga macam-macam di sana. Mau belikan pulsa telepon ibu di kampung, bisa lewat ATM Oh, kita di Mau Singapura. apa lagi sih? Coba, mau Oh. beli barang, mau beli tiket kereta api, bisa. Mau bayar asuransi, BPJS, mau beli apa aja, PLN apa segala macam ya, bisa. PLN, air dan lain sebagainya itu bisa. Jadi ATM kita ada di Cecil tuh 24 jam. Gunaan di Indonesia atau di Singapura? Bu? Bisa digunakan di Indonesia dan bisa digunakan di Singapura. Atau bahkan bisa digunakan di seluruh dunia. Kita ada BNI di Hong Kong, bisa dipakai di Hong Kong. Karena di Hong Kong ada ATM kita juga, Pak. ATM BNI ada di Hong Kong. Kan kalau kita ada ATM di Singapura, POSB kan, kita ada di sana Citrus. Di Citrus tu maknanya Citrus ya. Citrus tu buah-buahan ya. Maklumnya saya enggak sekolah dulu jadi. Citrus ya, Cirrus ke? Cirrus ya. Okey. Dengan maestro. Jadi kita kan boleh pergi ke, macam saya pergi ke Eropah apa segala apa, masih lagi kuliah. Oh, boleh. Kan ni masih bisa. Boleh. Karena Nah. majikan ajak. Oh iya, majikan suka ngajak tuh Ngajak. sampai ke California. Ya, betul. Ngajak ke Tokyo. Itu Benar. ada banyak, ini kejadian juga gitu loh. Jadi mereka bisa pakai tabungan dia selama ada duit loh ya. Iyalah, Ada mestilah. duit, ya. Kalau tak ada duit ya tak bisa Janganlah, gitu. ah. Nah, itu bisa dipakai di ATM di seluruh dunia. Kan kita ada logo Mastercard, kita nggak bawa ya. Ada logo Mastercard, itu bisa langsung masuk ke mesin ATM yang ada logo Mastercard. Oh, okey. Ya, karena ATM kita ada logo itu gitu loh. Jadi bisa dipakai di seluruh dunia. Jadi kadang-kadang pergi umroh nih, mau naik haji. Nah, bisa tuh pergi ke ATM sana, ada bank namanya Al Raji. Nah, Raji, itu ada ya. ATM-nya. Atau dari Portugal, Ada kan? ya. Nah, itu bisa dipakai ATM BNI juga bisa. Kalau Al-Raji itu National Bank of Saudi Arabia gitu kan? Mungkin iya, Pak, ya. Ya. Jadi mau apa lagi sih kalau kita lihat fasilitas ni baru yang tahap pertama ni, kita baru tanya soalan-soalan daripada BNI ini. Kalau keamanan ataupun what is the guarantee? What is the guarantee untuk keamanan bila kita kirim wang tu pasti sampai. Sebab saya sendiri, saya pernah kirim wang personal kepada satu tempat ejen ni. Dia namanya hurufnya A tertukar E. Tadi saya bicara dengan Pak Solihin. Tak bisa draw ni money di sana. Saya misalnya saya pergi ke bank. Saya pergi ke bank mungkin jam 3. Jadi kan ejaannya salah. Sampai sana udah sore. Di sini bank udah tutup. Jadi saya sebagai pengirim nanti penerima telefon, Pak, bagaimana nih buangnya? Saya nggak bisa draw sebab bila mereka bawa KTP pergi ke bank tempat ejen. Ini bukan bank BNI ya, saya pakai ejen ya. Nggak sama, namanya agak beda huruf lah tu. Mungkin ini kirimnya bukan ke rekening ya. Bukan ke Dia rekening. ambil cash. Ambil nih. cash. Jadi kalau dikomparekan dengan BNI ini, how do you overcome this problem? Ini sudah after office hour misalnya kata dia. Jadi dia terima ini di katakan kantor pos ya. Cash pickup. Ya, Oke. cash. Cash pick up nih, maybe Mas Mus bisa lebih detail Ya, silakan. dijelaskan. Oke, jadi sebenarnya kan kalau di BNI itu kan
fasilitasnya kan nggak selain tadi kiriman ke rekening, baik rekening BNI maupun ke rekening bank lain yang ada di Indonesia. Iya. Juga ada fitur yang namanya cash pick up. Kalau namanya sih sebenarnya kita kenal dengan namanya Wesel Pin. Gitu ya. Vessel pin. Wesel Pin. Vessel pin. Ya, nanti pada saat pengirim sudah mengirimkan uang, nanti akan terima kode PIN khusus gitu kan. Nanti yang harus disampaikan kepada penerima yang ada di Indonesia. Nah, penerima ini kan nanti tinggal datang ke bank membawa tadi KTP atau identitas seperti SIM atau KTP tadi, nanti bawa PIN-nya tadi gitu kan. Nah, cuman kan kadang kan nanti ada perbedaan tuh tadi seperti yang disampaikan, namanya yang di penerima yang pada saat di aplikasi sama di KTP ternyata beda nih gitu kan. Oke. Jadi kan kalau memang peraturan yang ada di Indonesia kan harusnya kan tidak boleh dicairkan nih kalau ada perbedaan seperti ini gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya nih dia ngambilnya di partner kita, mungkin partner kita itu kan ada yang di kantor pos, ada di Alfamart gitu kan, di Pegadaian juga gitu kan. Nah itu kemungkinan sih akan ditolak gitu kan. Cuman nanti kalau dia ngambilnya di Bank BNI, nah mungkin kita bisa ada exception nih kalau pengambilannya kan kita bisa dapat informasi langsung nih dari misalnya pengirimnya karena dilakukan melalui BNI Singapura, kita bisa sampaikan nih ke bank di cabang kita yang ada di Indonesia. Oh ini memang ada kesalahan, bisa dilakukan pencairan. Jadi almost immediately ya Pak ya. Perkara ini kita boleh uruskan. Cuma saya sendiri, saya pakai agent, masalah benar. Tapi bukan di Indonesia, di negeri lain. Capek dibuatnya. Jadi kalau kita mau pergi ke kantornya udah tutup. Ya. Udah sore kan, di sana pula jerit-jerit sama gua nih baru pagi di sana tuh. Dia bagaimana nih kau bangnya? Saya bilang, aduh ini salah tulis nih namanya. Jadi kita kena tunggu lagi 1 hari begitu, tunggu dia buka kantor. Jadi dia nanti proses lagi apa segala macam, tulis form lagi. Jadi BNI sebenarnya tidak ada kocak kacirnya, nggak ada, straight to the point. I have problem, saya telefon BNI will help to solve the problem without any hassle atau apa kan. Apa nombor telefon ni? Nak telefon, saya nak tanya tentang BNI ni, berapa nombor telefon BNI? Okay. So kalau ada masalah, bukan masalah, saya nak buat rekening kalau ni. ada inquiry atau ada apa-apa, bisa WA kami di nombor 9667 1946 9667 1946 1946. Yes. Okey, ada hotline number atau bisa kalau ingin membuka rekening harus sekarang kan karena kondisi lagi COVID-19. Betul. Jadi kita harus bikin appointment dulu di BNI City Plaza. Okey. 6745 1946 atau 1947 belakangnya. Jadi jam berapa ke jam berapa, Bu? Kita karena saat ini sedang COVID juga, kita melayani customer from 10 dari jam 10 sampai jam 4 sore. Okey. Jadi untuk teman-teman PMI yang belum memiliki rekening, silakan buka rekening sebelum terlambat ya, mumpung masih baru-baru masuk ke Singapura, untuk segera membukakan rekening di BNI Singapura. Silakan bikin appointment terlebih dahulu di BNI City Plaza ke nomor 6745 1946 atau di belakangnya 1947. Jadi kenapa harus bikin appointment dulu? Kan pemerintah tuh nggak boleh kita deket-deket duduk ya kan? Jadi cuma semua tempat gitu kan? Gitu. Jadi memang untuk diatur lah siapa yang datang gitu. Okey. Saturday Sunday bagaimana? Okey. Kalau untuk Saturday Sunday, kerana sekarang masih COVID, cabang kami semua masih tutup. Ya, okey. So, tapi hotline kami yang 9667 1946 akan tetap layan teman-teman yang WA kami. Baik Sabtu, Minggu, hari biasa 24 hour. Tetapi kasih kesempatan juga buat kita tidur juga lah. Mungkin kita boleh dapatkan nanti crawlersnya di Facebook kita ini. Nomor telefonnya itu nombor hotline-nya WA ya. Nombor WA. WA adalah 96671946 ataupun untuk buka rekening 67451946 atau 67451947. Okey. Sebentar ya, kita akan okey. Ini ada berapa soalan ni?
Macam mana nak buka akaun BNI? Apa yang diperlukan? Dokumentasi apa segala macam. Oke, untuk buka akun gampang aja. Biasanya orang Indonesia PMI yang udah kesini tuh jarang punya KTP lagi. Bapak tahu apa KTP? Tahu, kartu. Dulu kan punya ya, Pak Anwar ya. Tapi sekarang Yang nggak tak punya Mas Yudi. Enggak punya KTP. Punya ya suami istri kali ya. Iya, punya istri 18. Istri 18 Saya 18 KTP ada enggak 18 apa-apa. KTP. Oke, tinggal bawa aja paspor dan working permit. Itu aja persyaratan. Paspor dan working permit. Yes. Nah, sekarang karena kita ada pembukaan rekening di City Plaza, ya, tinggal tunggu sebentar langsung dikasih bukunya. Jangan lupa bawa uang setoran awal. Berapa tuh? Setoran awal kita sekitar $80. Semakin tinggi semakin bagus. Iya kan? Karena itu bukan uang pembayaran ya. Itu bukan fee atau bukan charge dari kita gitu. Itu untuk langsung semuanya masuk ke rekening pemilik rekening lah. Ya memang benar. Kalau kita buka di mana-mana bank pun mesti ada uang apa kata orang? Initial deposit. Pasport, work permit $80. Ya. $80 tak ada masalah. Tidak ada masalah. Work permit tak ada masalah. Memang pegang pasport jadi masalah. Iya, betul. Jadi macam mana kita atasi ni kalau majikan tak kasih tak beri pasport pada BMI semua? Oke. Kalau namanya bank itu kan harus lihat original, Pak. Kita tak bisa di bank mana aja sama. Semuanya yang dilihat adalah original. So please pinjam sebentar dari majikan untuk membawa paspor asli dan working permit asli. Kalau misalkan tak percaya si majikannya boleh ikut dibawa ke BNI. Okay. Or ask majikan to call BNI. Correct. Boleh tak BNI keluar surat? Boleh? Mengatakan si bulan ini begini, nama work permitnya begitu. Boleh. Minta pasportnya untuk buka rekening kan? Boleh banget. Boleh banget kan? Kita pasti apapun kita akan bantulah untuk PMI supaya mereka punyalah. Jadi nanti pulang ke Indonesia tuh ada duit banyak, udah senang gitu loh. Memang kalau kita di PMI ni, kalau kita nasihatkan mungkin banyak pun dah tahu, bukan anak kecil semua. Semua kan ada ada suami, ada anak apa semua. Cuma saya lihat ni, kalau orang tengok kau leceh kan, ada pasportnya, work permitnya, ada $80 semua segala macam. Ini rasmi dong. Ini bukan main-main, ini bank negara Indonesia. Saya kasih tahu lagi kenapa kita mesti paspor. Di paspor kan ada signature, ada tanda tangan kan? Ya benar. Nah, BNI pihak bank memverifikasi nasabah itu selain melihat dari paspor, oh ini betul mukanya sih, misalnya Siti Aminah, oh ya ini betul mukanya, ya kan, tanda tangannya ini, nama Siti Aminah aja kalau di googling itu bisa banyak kali kan, apalagi kalau nama Bambang, bisa jutaan itu. Iya kan? Betul juga. Iya kan? Jadi kita bank dari mana kita verifikasi kalau nggak lihat dari dokumen asli. Iya benar. Nah, salah satunya di paspor itu ada tanda tangan. Di working permit kan nggak ada tanda tangan. Benar. Betul tak? Betul. Saya tak ada working permit. Kalau working permit itu kita cuma bisa lihat alamatnya ada di mana, ya kan? Okay. Nah, kalau di paspor juga alamat di Indonesia. Nah, lebih bagus lagi sebetulnya kalau di Indonesia itu dokumennya adalah KTP. Kalau ada KTP lebih bagus lagi dibawalah KTP-nya. Ya, jadi saya rasa memang kita pun sendiri jasa kiriman barang kita ada masalah dengan work permit kadang-kadang. Cuma kita tak minta paspor kan. Cuma kalau Bapak kan minta RT RW jalannya di mana, kode pos ya kan. Kita ada work permit juga sebab jalur kita jalur BMI kan. Jalur ini khusus untuk para tenaga Indonesia kan. Pantas semalam itu saya kan mau pulang nih Pak. Dia pulang lah. Nah, jadi saya pakai pos TKI lah. Siapa yang tahan mau pulang aja. Jelas pulang saya. Awal-awal pulang mau tunggu apa lagi nih? Ini udah langsung ke bandara lah. Iya, tinggal 5 lagi ini barang saya yang belum masuk ya Pak ya. Nah, jadi kemarin Pansen diminta tuh working permitnya mana nih? Ini tuh BNI. Jadi nggak cuman BNI yang cari working permit, tapi pos TKI pun cari working permit. Ada pos TKI minta working permit juga ya? Ada lah. Dia gua marah nanti karyawan pun. Malu gua ini bukan sana dong, bukan. Mananya bos customer service nih nanti? Kenapa kita pula pilih pos TKI? Kenapa? Nanti malu lah. Ini kan BNI kan, pos TKI nanti aja kan. Jangan kita ngomong ya. Cuma kalau BNI yang mendengar para TKI lah senang yang mendengar nih. Kalau misalnya kata you ada masalah nih,
dengan majikan. Ada majikan kan yang repot ni tak, yang kasih masalah. Sebenarnya kalau dia mau ambil pasport pun tak apa-apalah, pasport dia yang punya kan. Betul, dia nak buka rekening, takut kabur. Okey, kalau you baik dengan pembantu rumah, kenapa dia mau kabur? Betul tak? Jadi kalau kita tengok dia snowball. Kalau you baik dengan pembantu rumah, you beri makan yang bagus, kasih tempat tinggal yang bagus, dan dengan gajian yang cukup pada waktu, dan you ada kata orang good management terhadap you punya pembantu rumah. Kalau you kenapa you takut bagi pasport? Mau dia kabur ke mana? Pasti dia tak mau kabur, majikan kau baik ni. Jadi kalau yang minta tambah lagi kan, tambah lagi 2 tahun lagi gitu. Jadi kalau misalnya kata majikan tu agak 50-50, masa lagi keberatan, tunjukkan dia video ini. Bersama saya Mas Mus yang akan menjadi kepala kantor ya, BNI ya, bukan. Di sini panggil apa? Customer Service Head CSD ya. Head Office ya. Head off apa betul? Head off. Ya, kalau pemimpinnya dari Customer Service di Customer Service. Bosnya Customer Service-nya akan di sini, akan menggantikan Ibu Fauzana. Pak Ibu Fauzana memang sudah terpercaya di sini. InsyaAllah penggantinya pun pasti lebih lagi. Dan juga Bapak Salim. Ini menjadikan satu jaminan yang pasport ni memang diperlukan oleh BNI untuk buat rekening. Jadi para majikan, please give the support. Kita supportlah pembantu rumah supaya mereka boleh belajar menabung dan membuat rekening melalui satu kata orang menggunakan BNI lah untuk kirim wang, supaya ini yang sangat-sangat dipercayai ramai. Okey, ada lagi soalan ini daripada anak TKI ni. Jika saya nabung di sini ya, mungkin Pak Mas Mus ya, jika saya nabung di Singapura, apa bisa saya ambil di Indonesia nanti? Ya tentu saja sih Pak. Jadi tentu saja ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita kirim ke rekening kita, rekeningnya sebenarnya kan rekening yang ada di Indonesia nih sebenarnya. Jadi baik itu rekening yang dibuka di sini itu nantinya itu bisa diambil di seluruh cabang yang ada di BNI yang ada di Indonesia, baik yang melalui ATM pun juga nggak ada masalah. Nah sekarang di Indonesia pun kita sebenarnya ada yang namanya agen 46. Jadi di kampung-kampung yang nggak ada cabang BNI, yang di kampung-kampung mungkin di setiap kelurahan lah sekarang itu kita ada yang namanya agen 46. Jadi ada semacam kayak kios-kios yang membantu untuk tarik uang atau setor duka di situ juga bisa kayak gitu. Jadi semua bisa dilakukan di situ juga gitu kan. Jadi kalau TKI misalnya nih keluarganya ternyata tinggalnya di kampung yang nggak ada kantor cabang BNI gitu kan. Nah, sebenarnya kita ada yang namanya agen 46 tadi sebenarnya. Agen 46 itu hampir ada, kita sudah punya hampir 100.000 agen 46 di seluruh Indonesia. Nah, itu sebenarnya bisa di situ bisa buka rekening, bisa tarik uang, bisa setor uang juga untuk menabung di situ juga bisa gitu kan. Untuk pembayaran ya tadi mungkin bill payment untuk yang PLN segala macam itu bisa juga dilakukan di situ gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir sih kalau misalnya kita tabung di sini mau ngambil uang melalui ATM yang ada di BNI Singapura bisa. Mau nanti untuk tabungan diambilnya nanti pada saat pulang di Indonesia nggak ada masalah juga gitu loh. Jadi dimanapun sebenarnya yang terutama kalau mau diambil di counternya BNI, baik itu sebenarnya counter BNI itu nggak hanya ada di Singapura juga sih. Kalau nanti misalnya minta tolong mau ambilnya ada di parts dia main di Singapura, di Hong Kong kayak gitu juga bisa sebenarnya nantinya gitu loh. Nah itu sih sebenarnya jadi kita rekening baik itu kalau dibuka di Singapura pun mau diambilnya nanti di Indonesia tidak akan ada masalah sih sebenarnya. Ini saya bacakan sedikit daripada Facebook daripada Graciela Amelia. Terima kasih banyak buat Bank BNI yang selalu ada buat kami sukses, dan untuk Bank BNI dan Pos TKI moga sukses dan maju berkembang. Amin. Andri Rambu Wahidur bertanya, selamat sore Pak. Cuma mau tanya, waktu itu aku mau kirim ke bank NTT tapi tidak bisa. Apa penyebabnya dan penjelasannya? Terima kasih. NTT. Bang, apa itu ya? Untuk kirim uang nih di BNI. Jadi sebenarnya sih kalau kita kirim ke seluruh bank di Indonesia sih nggak ada masalah. Memang di Indonesia kan ada sekitar 100
hampir 120-an bank lah ya. Nah itu kan termasuk ada yang namanya BPD. Nah ini kan salah satunya adalah BPD NTT mungkin, Bank Pembangunan Daerah lah gitu kan. Jadi nah mungkin pada saat itu kan karena ya mungkin saya nggak tahu nih, kan banyak macamnya nih. Kalau ada kendala sistem mungkin bisa juga. Mungkin pada saat melakukan transaksi di sisi BPD NTT-nya lagi down gitu kan misalnya. Itu sistemnya dia nggak bisa. Nah ada juga sih karena tidak semua bank di Indonesia itu kan juga bisa online selama 24 jam sehari. Nah mungkin sistemnya mereka udah tutup nih karena mungkin ada proses akhir hari dan lain sebagainya. Nah itu mungkin mereka tidak bisa nih kita melakukan proses. Padahal kan kalau di sistem kita kan semuanya kan real time nih. Kalau transaksi di bawah 25 juta, kalau tidak masuk otomatis akan error, balik lagi nggak bisa dilakukan transaksi. Nah itu sih mungkin errornya ada. Kendalanya kenapa nggak bisa transaksi ke bank NTT itu harus kita lihat dulu sih sebenarnya ada apa gitu kan. Nah makanya kalau memang ada kendala seperti ini tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Salihin, itu bisa tanya dulu ke call centernya BNI Singapura nih. Oh ini saya kirim ke sini transaksinya kok gagal nih, kenapa? Nah itu bisa kita langsung bisa kita tracking nih seperti yang tadi disampaikan Bu Fauzana. Jadi karena kita bank kita bisa lakukan tracking langsung nih. Oh ini ternyata kendalanya ada di mana nih, kita akan bisa kasih tahu nih. Nah, mungkin kalau memang kendalanya tadi seperti yang saya sampaikan sistemnya dari Bank NTT lagi down, ya mungkin nanti kalau sudah mereka sudah online lagi, udah up, jadi baru kita sampaikan nih kamu bisa lakukan transaksi ini sekarang, ya itu bisa kita sampaikan juga seperti itu nantinya gitu. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya kita sendiri pun ada mengalami masalah yang sama kadang-kadang Pak. Mereka gunakan jasa yang lain tapi tanyanya ke kita, kok gua kirim barang nih sudah sampai sebulan nggak sampai. Tapi katanya begitu aja postingnya, especially di Facebook. Gua kirim barang sudah 1 bulan nggak sampai. Jadi kita nih bila kita jawab berapa nomor kardusnya, dia nggak jawab. Dia akan tunggu masa mungkin lagi 4 jam 5 jam, dia sibuk nih. Jadi anak-anak yang masuk nih di Facebook nih mengatakan dulu pos TKI lambat. Sudah 5 jam 6 jam baru dia kasih nomor. Oh ini bukan pos TKI nih. Jadi sama juga modusnya juga dengan BNI. Mungkin mereka ke bank lain tapi tanyanya ke BNI. Kok gua NTT-nya ramai juga yang anak TKI yang kerja di Singapura aja. Banyak. The question for NTT, dia kerja kat Singapura, dia orang NTT. BNI don't allow her to open because she's warga negara NTT. That is the question. Jadi saya rasa ada sedikit kurang fahaman. Mungkin ini ada satu soalan nih. Dia tinggal di NTT, dia bekerja di Singapura dan sebagai warga NTT ini tidak dibenarkan buka rekening di BNI. Bukankah NTT itu dalam Indonesia juga nih? Nggak, rasa-rasanya sih nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin. Karena kalau orang Indonesia pasti dia punya paspor. Iya betul. Kalau dia kerja di sini pasti dia punya working permit. Nah persyaratan untuk kirim uang atau tadi buka rekening pun pasti kita akan tanyakan dokumen diri, ya kan, identitas diri. Nah salah satunya dengan paspor. Mungkin yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan paspor. Benar, ya kan? Betul. Atau working permit. Nah untuk kirim uang kita pilih salah satu Pak. Bisa working permit atau paspor. Apabila tidak bisa menunjukkan kedua syarat ini, salah satu di antara dua syarat ini, itu nggak mungkin kami bisa melakukan kiriman uang. Ya saya pun gitu loh. Jadi kalau dibilang orang NTT, NTB, Bali, Jawa, Sumatera, itu kan orang Indonesia. Iya, benar. Pasti punya paspor. Nah, jadi kalau memang nggak punya ya nggak bisa kita bantu kirim karena itu persyaratannya gitu loh Pak. Mana mungkin tak ada paspor, datangnya bagaimana sih? Kok pakai jet ski tak? Mungkin tadi disimpan sama majikan nggak dikasih kali. Ya itu mungkin. Jadi mungkin ngomongnya saya dari NTT, kenapa tak bisa buka? Jadi mereka cakap dulu harus buktikan, betul kan? Buktikan nih. Dan kadang pasportnya udah mau expired. Kalau di Singapura kan harus 6 bulan sebelum expiry harus diupdate. Betul. Okay. Kalau untuk kami pun perlu ikut aturan Singapura. Kenapa sih? Sekarang saya sudah kerja 2 tahun di sini. Setahun 6 bulan. Kok
sebab baru-baru ni saya tak ada off 8 bulan kerja, tak ada wang kan, bayar majikan kan, bayar 8 bulan gaji tu. Jadi mungkin 4 bulan yang pertama kirim ke kampung dulu, kirim ni wang-wang semuanya ada, sebab apa, mereka kebutuhan di sana. Jadi kalau lagi 6 bulan pasport nak mati, saya baru teringat, macam ini live ni hari ni baru kita tahu ada BNI misalnya katanya mau buka rekening. Pasport lagi 6 bulan, 5 bulan tak bisa buka rekening. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? So gini, kalau teman-teman bisa update pasport, buat baru pasport baru di KBRI, dan di situ nanti ada teman-teman dari BNI untuk membantu untuk buka rekening juga. Tapi Pak Solih begini, kalau kita nak buka pasport yang baru ni, harus saya ni TKI juga ni, bukan saya TKP, Tenaga Kerja Pasiris. Okey, kalau saya lagi 5 bulan ni nak kerja ni, saya boleh extend pasport saya mungkin lagi sebulan. Saya mau habis kontrak, kan 2 tahun kan, pasport 2 tahun. Untuk untuk pasport 5 tahun. Oh, pasport 5 tahun. Work permit 2 tahun. Sebenarnya Pak, benar-benar orang bank ni. Ini benar-benar orang bank ni. Pak Anwar, untuk paspor di orang Jepang itu 10 tahun berlakunya. Tapi paspor orang Indonesia itu 5 tahun berlakunya. Biasanya PMI yang mau berangkat ke Singapura atau ke luar negeri bekerja, dia pasti baru bikin paspor kan. Betul. Nah, kalau dia udah kerja di Singapura misalkan 4,5 tahun, ya dia harus memperpanjang paspor. Makanya sering lihat-lihat tuh paspornya tuh, udah mau mati nggak nih? Udah mau expired nggak? Majikan pegang boleh aslinya. Fotokopi kita pegang sendiri. Nah, sekarang apalagi canggih kan, bisa foto, take a photo from Androidnya itu kan, ada handphonenya. Kan bisa dicek, oh ini paspor udah mati tanggal, let's say, oh ini udah mau mati nih bulan March tahun depan. Nah, ini sekarang udah bulan April, almost 7 months ya kan. Tinggal pergi aja ke KBRI. Itu kalau yang sudah berapa tahun pun tak buka rekening kan, tak buka account. Pasti dah ada kan, selalunya sudah ada. Cuma pelajaran hari ini jangan sok tahu ya. Tahu tanya nih, gue tahu tadi. Gue ingat 2 tahun pasport. Kalau di Singapura 10 tahun, gue pun nggak tahu lah. Singapura 5 tahun. 5 tahun juga masalah lagi. Orang mana nih, Port Moresby Puan ni sampai mati kirim barang aja lah, nggak tahu lah. Okey, majikan, soalan lagi ni daripada TKI. Majikan saya mau bayar gaji TKI from Singapore Bank to BNI. Singapore Bank, maybe POSB, DBS. Boleh bikin internal transfer tak? Maksudnya dari BNI, jadi dari POSB ke BNI to BNI. Nah, kalau macam itu lebih bagus buka rekeningnya di BNI Singapura, tetapi dalam mata uang Sing Dollars. Karena BNI Singapura merupakan anggota clearing dari bank-bank di Singapura, boleh melakukan transfer dari Postbank ke BNI Singapura. Jadi boleh, silakan datang aja ke BNI, buka rekening di Cecil Street ya. Ini bukanya di Cecil Street, buka rekening dalam Sing Dollar. Jadi PMI boleh membuka rekening di BNI Singapura dalam mata uang Sing Dollar. Yes, of course. Tapi kenapa kalau saya mau pergi ke City Plaza tak bisa? Tak bisa Pak, karena itu limited purposes branches. That one only for remittance. Saya teman saya ni orang Singapura, banyak wang lah, nama dia Yudi lah, sama Rosie, wangnya banyak. Iya pasti. Jadi bank Singapura tak bisa tampung terlalu banyak wang. Macam kenal saya. Bolehkah dia sebagai orang Singapura buka akaun dengan BNI? Boleh. Sebagai ada tempat tak wangnya banyak ni? Oh ada, kita ada tempat belakang pun ada, samping pun ada, bawah pun ada. Pasal Singapura, bank Singapura nggak bisa tampung lagi. Boleh, silakan datang aja ke Cecil Street untuk buka rekening pribadi untuk di Singapura. Boleh buat Singaporean maupun PR atau yang punya working permit. Boleh buka dalam mata uang Sing Dollar. Cuman memang permasalahannya feature kami untuk BNI Singapura itu tidak sebagus yang tadi kita tawarkan untuk PMI yang ada di Singapura. Untuk buka rekening yang tadi pakai ATM yang ada Mastercard gitu. Kalau yang buka rekening di BNI Singapura memang kita nggak ada ATM.
Itu jangan dikacaukan ya. Lebih bagus nanti Pak Yudi atau Pak Bu Rozi silahkan datang ke BNI Singapura. Yang kami tawarkan untuk teman-teman PMI adalah pembukaan rekening seperti KPIS. Oke. Jadi tahu Taplus lah kalau namanya ya di Indonesia. Kalau saya lihat ada simpanan, ada rekening. Oh ya, satu lagi, sebentar Pak. Satu lagi. Kalau teman-teman udah ngumpul nih duitnya ini udah banyak nih. Ya di tabungan let's say udah di atas 10 juta. Kirim barang. Barang lain lagi. Barang pakai pos TKI. Pakai pos TKI pasti. Transfer aja. Tidak aja mau kirim barang. Kalau makro ya, kalau uangnya semua hantar ke kampung nggak kirim barang, hukumnya makro. Kalau ini wajib ini. Nah, itu boleh investasi dengan cara misalnya minta bukain fixed deposit. Kalau bahasa Indonesia deposito. Deposito itu fixed deposit. Untuk berapa lama tuh? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan langsung lahir. Oke. Jadi nggak bisa keluarkan langsung kan uangnya itu kan? Nggak bisa, karena kan namanya juga deposito berjangka. Ada jangkanya. Tapi kalau namanya saving, tabungan boleh diambil kapan aja. Jadi jangan malam halas lah. Kalau kita ada off day, memang kita nak nongkrong, jumpa teman-teman, mungkin mau beli barang-barang apa, ambil sedikit waktu untuk pergi ke BNI, Cecil Street ataupun di Lucky Plaza, ataupun di City Plaza, ambil tahulah sedikit apa fasilitas yang Bank BNI boleh bantu kita sebagai TKI dengan nasihat mereka. Sebab saya rasa pihak bank ni, terutama bank negara Indonesia ni, dia amat prihatin ni dengan Presiden Jokowi ni. Memang saya salut sangat dengan role model kita. Bila dia datang ke Singapura, saya mau jumpa, tapi tak ada izin, tak bisa masuk pun embassy. Aduh, padahal gua hero ni di Singapura ni untuk para TKI, bukan bisa masuk juga, enggak apa-apalah. Nanti minta undangan aja ke istana, Pak. Bisa? Boleh lah. Bantulah. Bila COVID baru mau bantu. Jadi pergi ke Bank BNI di cawangan-cawangannya semua, ambillah tahu sedikit bagaimana kita boleh menjaga wang kita yang kita penat kerja hari-hari ini. Jangan sampai balik kampung nol kan, mulai dari nol gitu, jangan. Jadi kalau mungkin di Facebook ini mungkin kita agak kurang jelas, ada yang kita mungkin mau tanya-tanya, jangan tanya kepada teman-teman, kebanyakannya nanti sok tahu. Betul kan, banyak yang sok tahu. Jangan langsung ke kantor pos BNI, bukan pos TKI, sorry, ke BNI, ataupun telefon nombor yang tadi ini. Kita tunggu Crawlers, ada di Crawlers sekarang kan? Sudah naik nih. Yang di bawah ni ya. Nanti saya lihat dulu. Sudah ada nih. 67451946, 67451947. Okey, tapi buat appointment dulu. So turun ke bank, mereka memberikan fasilitas yang sangat-sangat bagus. Okey, orang Singapura boleh buka. Okey, saya begini, dia buka rekening 2 tahun dulu. 2 tahun dulu dia buka. Sekarang tahun 2020 ya, 2018 dia buka, tapi banknya tidak aktif. Maknanya dia tidak masukkan wang. Dia tidak masih aktif lagi akaunnya. Oke, untuk rekening yang sudah tidak pernah melakukan aktivitas selama 6 bulan, itu disebut sebagai rekening dormant. Jadi rekeningnya tidak aktif. Artinya apa? Tetap rekeningnya itu tetap ada. Apalagi kalau uangnya masih ada, nggak usah khawatir, uangnya nggak bakal hilang. Dia bisa juga melakukan transfer, atau dia bisa juga langsung melakukan menabung ke rekening itu. Itu cuman rekeningnya memang masih disebut dorman. Makanya tuh kalau istilahnya kita tuh kalau di kantor suka bilang, kalau melihara anak kucing misalnya, kalau nggak dikasih makan kan lama-lama anak kucingnya mati kan. Betul. Nah sama dengan tabungan juga gitu, nggak pernah dikasih makan, nggak pernah ada duit masuk ke situ, lama-lama rekeningnya juga sekarat. Ya kan? Nah karena itu kita himbau supaya teman-teman yang sudah punya rekening jangan lupa rutin menabung. Let's say, bulan ini cuma bisa 50, bulan depan 100, bulan depannya lagi 1000, boleh aja gitu. Asal ada aktivitas di dalam rekening itu. Jadi ada tabungan lah gitu loh. Ada aktivitas di rekening itu, uang masuk atau keluar gitu. Nah bagi teman-teman yang sudah rekeningnya dorman, itu silakan datang aja ke City Plaza atau ke Lucky Plaza untuk cek
bawa buku tabungannya, ya, kemudian bawa aja uangnya, atau nanti boleh komunikasi minta informasi dari teman-teman kita yang staff di City Plaza maupun Lucky Plaza. Gitu. Atau yang nggak bisa datang boleh aja telepon tadi ke nomor yang tadi, ya. Ya, benar. Okey. Ya. Ada lagi pertanyaan yang mau kita ulang, cara-cara buka bank account. Dia kalau anak tu kita kalau saya sebagai TKI, saya mau buka account tapi saya mau pakai buku cek. Bisa enggak? Yang namanya tabungan nggak ada buku cek. Ada kan kasih buku tabungan. Kok Mas Judi ada? Hah? Mas Judi. Itu namanya current account. Ada tak? Kalau bahasa Indonesia namanya rekening giro. Rekening giro itu lebih banyak untuk perusahaan, bukan untuk perorangan. Atau mungkin kebanyakan uang yang mau Itu di Mas Yudi tadi kebanyakan uang dari pos TKI kan yang buka rekening kan, benar nggak? Iya kan? Kita kontan, Pak. Okey, ada yang tanya lagi. Boleh ulang tak cara-cara kita buat proses untuk membuka rekening, daripada appointment kita call, kita datang dengan dokumen-dokumen, berapa jam siap, apa yang mereka dapat, buku ataupun kad begitu. Ya. So gini. So untuk membuka rekening, pertama telefon City Plaza 6745 1946 atau 1947. Book appointment dulu. Sudah dapat appointment, minta izin dengan majikan untuk pinjam pasport dan work permit asli. Ya, kalau majikan pegang harus minta mesti wajib ya. Atau ajak majikan sekali. Yes. Oh ya, silakan. Atau majikan bisa teman, atau kalau majikan susah percaya, tidak percaya dan tidak ada waktu, bisa telefon kami. Ya, kami akan layan. Kami akan bantu explain dalam English atau dalam Cina pun bisa. Dalam Cina pun boleh. Yes. So kalau majikan Tamil? Itu agak susah sih. Waalaikum. Kayaknya minta bantuan Pak Anwar. Kalau gua Tamil, gua muka orang bule, kalau saya Tamil. So sesudah dapat appointment itu, bisa pada hari itu ke bank kami, tunjuk pasport, work permit dan tunggu dalam 1-2 jam. 1-2 jam ya. 1-2 jam. Sampai 1-2 jam. Plus minus lah. Ya, okey. Tapi less than 1 hour. Jangan lupa bawa duit tadi. Jangan lupa bawa duit. Dengan bawa duit $80 ya. Mereka 1-2 jam ni termasuk dah register, langsung pergi ke dapur penyek kan, makan nasi dulu kan. Tunggu dulu dapat. Tunggu sampai di City Plaza tu apa tu? Penyek, dapur penyek kan? Dapur penyek. Makan dulu, tenang-tenang, kalau jumpa saya traktir lah, jangan lupa kan. Jadi kalau kita lihat proses ni sebenarnya tidak lebih daripada 20 minit hingga 30 minit sebenarnya. Dan mereka akan diberi buku langsung dapat buku dan ATM. Okey. Janganlah sudah masuk ke 80 keluar ke City Plaza ambil balik 80 pula. Jangan. Kalau kita menabung, kita harus ada disiplin ya Pak ya. Okey. Gua cakap ni macam pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi tu. Kita kan masuk gajian kan, wah banyaknya, alhamdulillah. Sore separuh dah, separuh. Ini belum isteri kita tahu kita ada duit tak ada duit kan. Kalau tahu lagi habis lah. Okey. Berapa kosnya untuk mereka transfer? Dan misalnya kata saya mau transfer wang ke Kebumen, Jawa Tengah. Saya datang jam 2 sore, 2 siang lah Dia datang jam 2. Berapakah ongkosnya dan jam berapa keluarga saya bisa ambil uang di Kebumen? Okey. Untuk di cabang kami, kalau di City Plaza atau Lucky Plaza, ongkosnya $8 tiap $5,000. So dia berlipat. Jadi sampai dengan $5,000, ongkosnya hanya $8 saja. Lebih mahal dapur penyet tadi loh. Lebih mahal dapur penyet kan? Dapur penyet dia betul lah. Jangan teman gue. Nah kalau kalau soal sampainya kapan, itu bisa langsung sampai. Kita real time. Real time ya? Real time. Jadi kalau misalkan saudara yang di sana sedang nunggu di mesin ATM, tunggu aja di situ. Langsung kirim uangnya, kita rilis langsung sampai. Jadi kalau misalnya kita kerja di kampung,
haruskah mereka pergi ke atau keluarga pergi ke ATM ataupun bank BNI ataupun mungkin ke Afin Bank atau ke bank mana-mana bank aja pergi ke situ? Cocok ke lawang. Kalau terima di Indonesia, kalau dia ke bank BNI itu kan ada ATM, kan lebih mudah dia pakai ATM. Betul. ATM BNI bisa dipakai di bank di ATM bank mana aja. Kita kan ada kerjasama tuh. Ada ATM bersama. Ya, benar. Ada apalagi tuh Link ya. Ada Sirus. Nah, itu coba lihat tuh kita nggak bawa pula tuh contoh ATM-nya. Ya ATM ada di belakang. Coba dibalik, ATM-nya di belakang ada tuh logo macam-macam kan. Nah, artinya apa? Kita boleh ambil uang di ATM yang ada logo itu. Okey. Pertanyaan saya nih, sekarang ATM-nya boleh gunakan di mana-mana bank kan? Tapi kan ATM-nya ada di Singapura nih. Oh, kalau ATM-nya ada di Singapura. Jadi di sana harus pergi ke, misalnya kata saya buka rekening di BNI di Singapura, saya udah dapat kartunya kan. Ada Mastercard-nya boleh, ada Sirusnya, ada Link apa segala macam. Jadi di kampung mereka harus, keluarga saya harus buka bank di BNI. Buka rekening Pak, jangan buka bank. Bukan bank. Jangan. Tak sanggup kita Pak. Ya saya kurang 80 miliar. Itu kalau buka bank ada dua, antara polisi datang itu bongkar bank. Jadi begini, adakah keluarga saya nih harus wajib ada kartu BNI ataupun boleh sembarang bank kan? Boleh, tapi kita himbau bukalah di BNI. Di luar negeri itu paling banyak tuh BNI, Bank Negara Indonesia. Jadi ajaklah teman-teman, saudara-saudara yang mau dikirimin uangnya itu tadi, bukalah rekening bank BNI. Jadi lebih mudah. Ya mungkin kerana pertukaran uang pun ada main peranan tak? Kalau misalnya saya beli di Singapura ni $1 Singapura $10,000 Pak ya. Lebih sekarang. Kalau di sana bagaimana? Kalau kita gunakan bank BNI mungkin kita tetap dapat $10,000 kan? Tiap $1. Tidak ada potongan. Tidak ada potongan kan misalnya kata. Tapi kalau kita gunakan lain bank, ada potongan tak? Nggak ada Pak. Nggak ada juga. Yang menanggung sebetulnya ada $6.500 ditanggung oleh Bank BNI. Itu coba lebih baik apa lagi itu BNI? Harusnya ditanggung oleh nasabah, tetapi ditanggung oleh Bank BNI $6.500. Loh Pak. Hampir nangis saya dengar. Jadi untuk di kampung jangan bimbang, kalau mereka ada kartu BNI lagi bagus. Kalau ada bank yang lain kan mungkin sudah lama banknya sudah memang dia gunakan pun enggak apa-apa. Memang bank BNI memang terkenal, so tidak ada alasan untuk kita tidak menggunakan BNI. Saya harap dengan talk show ini kita ada lagi satu produk nih, saya belum lagi tas ni, jangan takut, saya masih ingat lagi. Dengan ini tidak ada alasan kita mau pandang kiri, kanan, atas, bawah lagi. Ini bank BNI aja. Dengan ada ni talk show ini dan ada ni penjamin daripada BNI ini, saya harap para pendukung BNI ini bertambah lepas ni. Jangan kita membazirkan wang kita, jangan kita ada sifat nanti protokolnya banyak, ini banyak, bukan, tidak. Kalau kita sudah jelas nih, saya sendiri pun rasa macam aman juga, jaga gua ada 18 isteri di Jawa, saya membuka 18 rekening. Jangan pening. Okey, tadi saya bicara dengan Pak Salihin, mungkin Mas Mus ya. Mo, apa itu Mo Pak? BNI More. BNI More, ya. Jadi More itu singkatan dari Mobile Remittance sebenarnya. Mobile Remittance ya. Jadi memang sejak tahun 2017 ya, kita itu kan BNI Singapura itu 2017 akhir lah. Ya, bikin produk yang namanya BNI More. Jadi memang salah satu fitur yang aplikasi yang memudahkan para PMI, pekerja migran Indonesia, untuk mengirimkan uang secara mudah menggunakan gadget gitu kan. Jadi nggak perlu datang ke kantor pun, sebenarnya dia bisa melakukan kiriman uang 24 jam sehari. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan di lewat cabang transaksi ada keterbatasan waktu hanya sampai dengan jam 4 sore gitu kan, dari jam 10 sampai jam 4. Nah, kalau dia sudah melakukan aktivasi BNI More, dia bisa melakukan kapan saja, di mana saja. Gitu. Ibarat PayNow ya gitu ya. Macam digital bank yang PayNow gitu kan. Ya, betul. Mirip seperti itu. Dan satu lagi keunggulannya, kalau transaksi melalui BNI More, tarifnya, fee-nya juga lebih murah. Gitu kan, karena semuanya kan dilakukan oleh sendiri nih. Kalau ke cabang kan
dia nanti tetap yang melakukan transaksional kan dari petugas cabang gitu kan, customer service dan sebagainya. Nah, kalau melakukan transaksi menggunakan BNI More kan cukup pakai aplikasi, semuanya dilakukan oleh sistem gitu kan, nggak ada campur tangannya petugas bank lagi gitu. Jadi kan dari sisi bank juga akan lebih efisien, makanya kita juga bisa melakukan harga yang lebih murah juga untuk transaksinya. Oke, sebelum Bapak teruskan ini, jadi misalnya kata saya sudah ada aplikasinya, apa nama aplikasinya? Kalau daripada Play Store ataupun daripada iPhone. BNI More. BNI More aja. Iya. Oke teman-teman, BNI More, M-O-R-E. Oke. Iya. Download. Kalau belum, oke ya di sini ada. Jadi boleh kita dekatkan sikit. Ini BNI More. Tahun. Itu dia, BNI More. Okay. Alright. Okay. Jadi kalau kita boleh download aplikasinya dari Play Store, BNI More, lihat apa fasilitas yang dia ada. Saya rasa you pasti kagum dan I think it's a good deal because why? Kita nak buat, kita bisa bayar PLN untuk keluarga kita di sini pun bisa kan? Bisa. Nantinya bisa. Nantinya lagi proses ya. Transfer uang is okay. Transfer teman ke teman pun bisa. Nanti kita akan kembangkan untuk fitur-fitur lainnya. Sementara ini memang kita masih kiriman uang. Kenapa? Harusnya memang bisa buat belanja, bisa apa, kita mengajak teman-teman ini fokus untuk menabung dan kiriman uang. Jadi nanti ke depannya akan banyak fitur-fitur. Kita akan lihat nanti sama dengan fitur ATM BNI. Fitur ATM BNI kan banyak sekali juga tuh Pak. Jadi bisa beliin pulsa orang tua di kampung. Misalnya pulsa kalau Indonesia kan Telkomsel, Indosat, XL gitu kan ya. Nah itu bisa dibelikan. Jadi teman-teman PMI, misalnya ada saudara atau ibu orang tua kita yang di kampung pakai Indosat, Telkomsel. Nah itu misalnya, ini pulsa mama udah habis nih, tolong isi dong. Nah bisa bantu tuh isiin lewat ATM BNI Singapura. Jadi lebih gampang kan? Atau bayar BPJS, asuransi, ya kan? Beli tiket pesawat atau tiket kereta api itu bisa dibayarkan di ATM lewat ATM BNI. Jadi banyak fitur-fitur. Tidak ada batasan Singaporean, PR, student, terutamanya TKI, tidak ada batasan siapa aja yang boleh buka rekening. Kalau saya lihat ni amat mudah, mungkin dalam masa setengah jam sudah siap. Dengan wang yang sangat sedikit, cuma $80. Saya tahu ada bank mereka perlukan $500. Betul kan? Jadi $80 ni amat sedikit. Dan nombor 3, dia memang bank negara Indonesia. Kalau kita nggak percaya dengan bank negara Indonesia, kalau pindah negeri lah. Betul tak? BNI umurnya udah 74 tahun loh, kan 1946. Sama dengan Mas Yudi umurnya. Nah, beda bulan mungkin. Beda bulan kayaknya. Ya. Kelihatan kan buahnya. Jadi okey. Sudah hampir 1,5 jam ya. Banyak informasi yang kita sudah share. Nanti kita akan upload di Spotify, podcast kita di Spotify, Post TKI channel. Informasi ini juga boleh kita dengar lagi kalau kita rasa makin kurang jelas. Sebab para TKI ini kadang sambil dengar ni sambil buat kerja ni. Ini informasi ni tertinggal apa tu. Jadi kalau tengok pertanyaannya agak berulang-ulang sama sebab kerana masalah tugas. Tapi it's okay. Boleh lihat kita di Facebook ini sampai kiamat tidak akan hilang. Kiamat. Dah 2 minggu sebelum kiamat baru hilang, hapus sebab kita mau bertobat. Jadi sampai sekarang, sampai 2 minggu sebelum kiamat masih lagi kita boleh lihat, kita boleh dengar perbualan saya dengan Ibu Fauzana dan juga Mas Mus dan juga Mas Salin, Abang Salin. Di sini saya nak mengambil satu kesempatan ni. Jasa seorang ini yang telah bersama dengan kita bertahun-tahun di Singapura ni, Ibu Fauzana. Beliau menjadi teman akrab kita, teman baik kita. Hari ini kita akan kehilangan beliau. Beliau akan pulang ke Indonesia, ke Jakarta setelah berapa tahun, Bu?
Almost 7 years. 7 tahun di sini. Kita menjadi teman yang baik. Beliau sangat prihatin pada TKI yang ada di Singapura. Jadi insyaAllah kita doakan supaya Ibu Fauzana selamat balik ke Indonesia dan selamat bertugas dengan BNI juga ke bukan? Tidak, saya langsung pensiun, Pak. Langsung pensiun ya. Okey. Jadi on behalf of Pos TKI, kami mengucapkan terima kasih Ibu Fauzana yang sudi menjadi teman kami. We are friends. Kalau dah pulang forever friends. Kita sering kalau setelah COVID ini insyaAllah kita akan pergi ke Jakarta. Jangan mungkin lupa. kita bisa nongkrong juga. Yes, thank you. Okey, Ibu Fauzana, mungkin you nak beri sedikit ucapan ataupun motivasi kepada anak-anak TKI ke atau pamitan, please. Oke, saya sudah menganggap bahwa teman-teman PMI ini adalah teman-teman saya sendiri gitu. Betul. Baik dia itu nasabah BNI atau bukan, kami tetap sayang. Saya atas nama Bank BNI mengucapkan terima kasih sekali lagi atas support dan dukungannya kepada Bank BNI selama saya di sini pun banyak sekali dapat masukan-masukan, bantuan dari teman-teman semua, support lah semuanya, 100% support to BNI. Jadi saya harapkan teman-teman PMI ini bekerja dengan betul-betul dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi tinggi. Apalagi tadi waktu berangkat dari Indonesia ke sini, apa yang dicita-citakan itulah yang harusnya dituju gitu. Target kita ada gitu. Jadi targetnya harus ada, orang Indonesia tidak boleh selama-lamanya di Singapura. Belum gitu kan Pak? Janganlah. Gitu kan Pak Anwar kan? Kita kan tak boleh selama-lamanya di Singapura. Nanti kita kena usir pula sama orang Singapura. Saya akan pastikan insyaAllah saya akan jadi presiden lagi 2 tahun. Okey, amin. Nah, jadi betul-betul lah pergunakan, manfaatkan penghasilan kita selama di Singapura untuk jadi bekal kita nanti di Indonesia. Pastinya jangan lupa untuk tetap tujuannya membantu keluarga di kampung dan juga harus memikirkan diri sendiri. Jangan lupa pulang ke Indonesia nanti bawa uang yang banyak untuk modal bekal di Indonesia. Dan sekali lagi saya harapkan teman-teman jaga kesehatan, jangan keluyuran yang nggak perlu ya, supaya kita tetap bisa sehat dan produktif. Saya harapkan juga sekali lagi semuanya sukses dimanapun kapanpun berada. Terima kasih buat Pos TKI juga, karena itu saya pakai jasa Pos TKI karena saya kebayang-bayang Pak Anwar terus nih. Oh ini mesti pakai pakai Pos TKI karena saya udah 2 kali kirim loh ini. Dan ternyata 2 kali kirim sukses semua gitu. Jadi tadi ya kalau ada yang lapor, oh ini uangnya nggak terkirim, nggak bener nih, atau misalnya barang dikirim tak sampai. Nah harus kita betul-betul lihat dulu kenapa nih, betulkah kirimnya lewat BNI, betulkah kirimnya lewat Pos TKI, iya kan? Ya, nah kita nanti bisa tracking kemana nih, apa betul gitu kan ya. Jadi nggak cuman kita omong-omong di Facebook, karena di Facebook kadang-kadang orang nggak tahu. Oh iya tuh begini, malah dikompor-kompor, nih istilahnya kompor-komporin Pak. Macam masalah serius juga ya BNI ya. Tapi yang jelas kita tetap support untuk PMI yang ada di Indonesia karena kita sama-sama orang Indonesia. Ya benar. Pak Anwar ini dulunya orang Indonesia, tapi kadang-kadang dia kalau ke sini ngakunya bukan orang Indonesia, kalau ke Indonesia dia ngakunya orang Indonesia nih. Sebab mau cari istri. Sukses buat semuanya PMI ya. Jangan lupa support terus BNI dan Pos TKI. Itu of course. Dia ini Ibu Fauzana ni sedikit saya kasih 1 minit dia. Beliau ni sangat-sangat dicerita oleh anak-anak PMI yang gunakan Bank Negara Indonesia ni. Beliau ni amat dekat dengan para TKI yang ada di Singapura. Saya rasa banyak yang akan miss you ya. So if they want to see you sebelum berangkat ni macam mana ni? Waduh, ini bila pulang? Saya balik tuh insya Allah tanggal 12 September. Hari Sabtu. Cuman kalau diantar rame-rame, antaranya dari Zoom aja. Kalau antar rame-rame entah macam haji aja. Kalau you sayang dia, gunakan BNI. Iya. Senang. Saya rasa dia akan lebih bangga kalau beliau pulang ke kampung dan dapat berita yang BNI makin bertambah lagi penggunanya gitu. Iya betul. Dan jangan lupa dukung terus ini. Ini nak mau cakap ni. Kata-kata
terakhir ya maksudnya terakhir bukan kemana gitu bukan kata gitu. awal lah. Kata awal ya terakhir awal. kemana kan gitu. Oke, Bapak silakan. Ya, terima kasih. Buat Kak Paul, ya terima kasih juga. Mungkin kita sebagai orang Indonesia yang ada di Singapura lah, mungkin kan sudah tahu sumbangsihnya Kak Paul, terutama sih memang di BNI ya. Tapi kan memang saat sebelumnya kan memang Kak Paul ini kan selalu membantu para PMI yang ada di Singapura gitu kan, baik terkait pengiriman uang, terus membantu untuk memberikan pembelajaran terkait literasi keuangan, ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang memang dimanfaatkan untuk para PMI, bekal para PMI untuk hidup nanti setelah dari Singapura gitu. Jadi memang diharapkan kan TKI ini bisa menjadi wirausahawan di negeri sendiri nantinya gitu kan. Jadi memang kemarin banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha kewirausahaan sebagai bekal orang PMI untuk nanti selama di Indonesia setelah balik gitu kan. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Fau, di negeri Singapura ini kita cari modal untuk membuka usaha baru nanti di Indonesia gitu kan. Jadi kita tidak akan selalu tergantung di negara orang gitu kan. Jadi kita nanti di kampung halaman bisa membantu keluarga gitu kan, dan juga mungkin bisa juga membantu masyarakat di sekitar. Kalau kita punya usaha, paling nggak nanti tetangga-tetangga kita bisa kita bantu untuk mendapatkan penghasilan lebih juga nantinya gitu kan. Nah itu, nah makanya saya ucapkan terima kasih juga ke Kak Paul dan selamat atas kelulusannya beliau dengan sangat baik nih di BNI Singapura gitu kan. Dan saya juga mohon doa restu nih buat teman-teman PMI, supportnya juga nanti selama saya ada di Singapura gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik juga, bisa mudah-mudahan juga kalau memungkinkan ya bisa lebih baik juga gitu kan nantinya ke depannya gitu kan. Jadi saya juga akan best effort juga untuk membantu teman-teman PMI yang ada di Singapura juga nantinya. Harus ya, gitu. okay. Jadi kita kata orang kalau kita hilang yang baik, yang datangnya selalu agak sama atau lebih baik. So baik, jangan bimbang. Saya rasa Ibu Fauzana sudah meletakkan satu platform yang tinggi supaya kita teman-teman yang baru ni kita tidak turun daripada platform itu. Maknanya standard yang atau bantuan yang Ibu Fauzana berikan kepada PMI atau TKI di Singapura ini amat tinggi, amat kami hargai. Jadi dan kami yakin Mas Mus pun pasti bisa. Kami yakin. Okey, akhir untuk Abang Solehin kita ni. Nombor telefon, waktu kerja, cabang-cabang BNI yang ada di Singapura. Okay, so masa COVID ini untuk cabang Lucky Plaza, City Plaza dengan Bank Cecil Street, jam kerja dari 10 pagi sampai 4 petang. Okay. Yes. Untuk BNI Mall, aplikasinya 24 jam. Okay. Top up-nya bisa di 7-Eleven 24 jam. Ya, atau e-banking local bank punya e-banking. Ya. Okay. Itu pun 24 jam. Okay. Yes. Dan nombor hotline kami 9667 1946. Okay. Kapan-kapan bisa WA kami. Ya, untuk inquiry atau ada bermasalah atau ada mau tanya inquiry lah. Mau curhat juga boleh dengan Abang Salihin. Abang Salihin dah kahwin? Belum. Next year. Masih ada peluang. Kalau dia tidak ada peluang, dia pun bisa juga. Okey. Nambah lagi lah. Ada satu je sudah sikit darah. Mau lah. Kau tobat lah. Kalau kau tahu gini kau bujang terus lah. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Mas Mus, Ibu Fauzana dan juga Mas Salihin. Terima kasih kerana hadir di satu lagi saya juga boleh ucapkan silakan. terima kasih juga sekali lagi untuk
Pos TKI, jasa kiriman pulang kampung ya. Ya. Jasa kiriman barang untuk pulang kampung yang telah juga sama-sama kita support ya Pak ya. Kita satu sama lain, BNI support Pos TKI juga sangat support kepada BNI. Dari dulu kita udah kenal lama dengan Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwar atas supportnya untuk kami. Mudah-mudahan Pos TKI ke depannya juga semakin sukses, semakin berjaya ya Pak ya. Ya. Okey, terima kasih juga sudah hadir ke bilik media room Pos TKI. Jangan lupa masih boleh lihat lagi video ini di Facebook kami. Boleh juga nanti dengar, kita akan upload di podcast Spotify. Di situ bila nak tidur bedtime boleh dengar. Tidak ada gambar lah, tapi boleh dengar bagus, itu pun okey juga. Dan jangan lupa nombor telefonnya masih lagi ada di bawah itu, masih lagi kita boleh hubungi BNI. Kata-kata akhir daripada saya, kalau ingat wang, ingat BNI, kalau ingat kiriman, ingat Pos TKI. Selamat sore dan jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, simpan nombor tu. Dan kami nak hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Pos TKI tetap mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Pos TKI memang pilihan terbaik. Hubungi sekarang. Pos TKI, jasa kiriman pulang kampung. Informasi terkini, kita berkongsi berita, cerita setiap hari hanya untuk dirimu. Singapura